Jarum pendek di jam dinding sudah menunjuk angka 7. Tapi bagi Risa, waktu terasa membeku dalam lingkaran kekalahan yang tidak berujung. Rona jingga senja telah lama memudar, digantikan oleh temaram lampu belajar yang setia menyinari meja kayu, memantulkan cahaya pada tumpukan buku dan kertas-kertas penuh coretan. Risa menghela napas, napas berat yang terdengar seperti mengakui kekalahan. Ia menunjuk ke buku di pangkuannya, sebuah tebal berjudul Ekonomi Pembangunan I, dengan sampul yang sedikit lusuh karena sering dibuka. Aku membaca bab yang sama berulang-ulang, menghafal definisi, tapi rasanya tidak ada yang benar-benar masuk ke otakku. Keluhnya, suaranya syarat frustrasi. Aldi, yang duduk di sofa kecil di sudut kamar, hanya mengamati. Ia sudah mengenal Risa sejak SMP, dan raut wajah temannya itu memancarkan kekecewaan yang familiar. Kekalahan karena kelelahan mental, bukan karena kurangnya usaha. Selama 2 jam terakhir, Aldi melihat Risa membaca, menggarisbawahi dengan stabilo kuning dan hijau, menulis ringkasan di post-it, bahkan sesekali menggumamkan definisi seperti mantra. Tapi setiap kali dia berhenti, matanya yang lelah menatap kosong ke dinding, seolah pikiran Risa terasa seperti air yang tumpah dari saringan, tidak ada yang menempel. Ingin kopi lagi? Tawar Aldi pelan, tangannya meraih cangkir kosong di meja. Risa menggeleng. Percuma. Kafeinnya hanya membuat mataku melek, bukan otakku. Ia membalik halaman buku lagi, seolah mencari mukjizat di antara barisan kata-kata tentang inflasi, pertumbuhan inklusif, dan teori dependensi. Jari-jarinya menelusuri setiap paragraf, sementara pikirannya merancang dari satu ide ke ide lain tanpa menemukan benang merah. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang berbeda? Aldi meletakkan cangkir kembali. Coba jelaskan bab itu kepadaku, seolah-olah aku tidak tahu apa-apa sama sekali. Risa menatapnya dengan pandangan kosong. Aku bahkan tidak mengerti untuk diriku sendiri. Bagaimana bisa aku menjelaskannya kepadamu? Jestri, desak Aldi lembut. Anggap saja aku alien dari planet lain yang ingin tahu tentang ekonomi bumi. Mulai dari yang paling dasar. Dengan ragu, Risa mulai. Oke, jadi, ekonomi pembangunan itu tentang bagaimana negara-negara berkembang bisa jadi maju. Dia berhenti. Tapi itu terlalu sederhana. Ia memijat pelipisnya. Intinya kan, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Aldi mengangguk, menyimak dengan saksama. Lalu, Risa melanjutkan, tergagap pada awalnya, sering berhenti untuk mencari kata-kata yang tepat. Dia mencoba menyederhanakan konsep pertumbuhan inklusif, yang selama ini hanya jadi definisi abstrak. Sambil berbicara, sambil mencoba merangkai kata-kata sederhana agar alien di depannya mengerti, Risa mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Dia mendadak menyadari hubungan antara investasi pendidikan dan penurunan kemiskinan, hubungan yang sebelumnya hanya dia hafal sebagai poin di buku. Jadi, Risa melanjutkan, suaranya sedikit lebih mantap. Kalau kita investasi di pendidikan, orang jadi lebih pintar, bisa kerja lebih baik, pendapatan naik, kemiskinan turun, dan pertumbuhan itu harus inklusif. Artinya semua orang ikut merasakan manfaatnya, bukan cuma segelintir. Tiba-tiba, seperti sebutir kerikil yang jatuh ke kolam tenang, sebuah ide muncul. Risa berhenti, menatap Aldi dengan mata berbinar. Oh, jadi paradoks kelangkaan itu bukan cuma tentang sumber daya fisik,
tapi juga tentang kemampuan mengakses pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya ada di mana-mana tapi tidak merata distribusinya. Aldi tersenyum. Nah, itu dia. Senyum tipis, mungkin lebih lega, muncul di bibir Risa. Buku di pangkuannya terasa tidak lagi seperti tembok tebal, melainkan sebuah peta yang rumit namun bisa dipecahkan. Dia masih memiliki banyak bab untuk dipelajari, banyak definisi untuk dipahami, tapi kali ini, dia punya kunci. Kunci itu bukan sekadar menghafal, tapi mencoba memahami, menghubungkan, dan bahkan mencoba menjelaskannya kepada alien yang kebingungan. Malam itu, Risa masih harus membaca, tapi kali ini, setiap kata terasa sedikit lebih masuk ke dalam otaknya, menempel, bukan hanya melintas.